hari, menyapa orang Manua, menyajikan budaya Nusantara. Ada budaya Banjar, budaya Jawa pun ada, seluruh budaya Nusantara. Programa 4 Suara Budaya Banjar, Programa 4 hadir untuk Banua. Hadir setiap hari, menyapa orang Banua, menyajikan budaya Nusantara. Menyajikan budaya Nusantara. Ada budaya Banjar, budaya Jawa pun ada, seluruh budaya Nusantara. Programa 4 Suara Budaya Banjar, Programa 4 hadir untuk Banua. Hadir setiap hari, menyapa orang Banua, menyajikan budaya Nusantara. Menyajikan budaya Nusantara. Programa 4 Suara Budaya Banjar, Programa 4 hadir untuk Banua. Hadir setiap hari, menyapa orang Banua, menyajikan budaya Nusantara. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Pro 4 kembali Ulun Wan Kahfi dan rekan operator Bimo menemani Dang Sanak untuk malam hari ini. Kita bareng sama Pak Haji Anang Syahrani. Kita mau mendengarkan kisah Sidin hendak berkisah apa Sidin hari ini. Nah, Dang Sanak Pro 4 silakan nang hendak bergabung kena atau mungkin hendak istilahnya merespon lah apa yang kami bahas malam hari ini. Dan Sanak silahkan di 0895 34050959 lawan di 051132522602. Kita mau mendengarkan cerita tentang si Paluy menuntun sepak bola. Nah, karena ini lagi musimnya Piala Dunia, jar orang tuh pildun dan sana kai. Langsung aja. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kapian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kayak apa nih? Sedikit pang dulu lu hendak mendengar jurang atau info seputar kloter kita ini sudah habis kah atau kayak apakah? Insya Allah subuh nanti tepat pukul 4:45. Kloter 14 akan mendarat dari Madinah menuju Bandara Samsudin Nur. Berarti ini yang terakhir lah nih? Belum. Oh belum. Sampai berapa kloter? 18 kah? Jadi Banjarmasin ini terpecah. Ada kloter open seat istilahnya. Oh nggih. Pertama kloter 1. Kemudian kloter 4. Kloter 4 ini namanya kloter open seat. Kemudian kloter 9. Ini kloter tanazul namanya. Hanya dua orang aja. Kemudian baru kloter 9. 8. 8, 9. Nah jadi 1, 4, 8, 9. Malam ini 14, 17, 18, 19. Oh jadi 19 kloter nih. Jadi ada 8 kloter untuk Banjarmasin. Yang kloter 14 ini gabung sama Kalselteng kah? Untuk kloter 14 itu gabung sama Hulu Sungai Tengah. Oh Hulu Sungai Tengah. Ya, jadi kita hanya 21 orang.
yang ada di situ. Iya, sisanya adalah milik hulu sungai. Yang terbanyak kloter berapa kalau kita Banjarmasin, Pak Full Haji? itu kloter 1. Oh, kloter 1 full. Itu langganan setiap tahun. Nggih. Kemudian yang 3/4 itu kloter 8. Nggih. Kemudian Tanazul 2 orang 9. Nggih. Kemudian open seat itu artinya tertunda keberangkatannya karena ada kendala kesehatan. Sehingga dia pindah ke kloter lain 4. Nggih. Nah, kemudian kloter 14, 17 ini nanti kita gabung dengan Kabupaten Baritokuala nggak salah. Kemudian kloter 18 ini hanya sedikit, hanya 9 orang. Baru kloter 19 ini hanya 53 orang. Nah, jadi sebenarnya ada min plus. Kalau semuanya kita fullkan cukup 3 hari selesai. Ini akhirnya kita berbulan-bulan. Ekstra waktu Pak Haji lah. Ekstra waktu, ekstra tenaga. Dari Kemenhaj tetap harus menyambut lah Pak Haji subuh kena. Secara atau perwakilan atau protap kita tetap dari berangkat namanya embarkasi, pemulangan namanya debarkasi. Kita difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemko Banjarmasin, Pak Haji Muhammad Yamin HR dan Ibu Hajah Ananda, Wakil Wali Kota. Itu semuanya difasilitasi via Kabakesra. Sehingga bis, kemudian konsumsi, dan juga yang lain-lainnya itu dijamin oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk penugasan Kementerian Haji dan Umroh Kota Banjarmasin dengan keterbatasan personil, kita tetap kawal dan kolaborasi sehingga dari proses nanti penerimaan, kemudian transit karena ini tidak bermalam, subuh datang. Perkiraan di Banjarmasin dia akan tiba pukul 9 pagi. Pagi. Kita adakan seremonial. Jadi kalau yang kloter 1 itu kita pusatkan di Aula Sabilal Muhtadin. Kemudian kloter 4 itu hanya 2 orang. Jadi kita kawal, kita serahkan dengan keluarganya. Langsung lah. Ya. Karena berdua aja. Kalau mereka berkenan ya kita antar sampai ke rumah. Nah, karena keluarganya menjemput, ya kita serahkan dengan keluarganya, paspornya, kemudian tas bagasinya, semuanya kita kembalikan. Jadi ini bukti kita memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi biarpun berdua tetap dilayani Pak Haji lah. Saikung aja kita ojek kakak, kita antarkan kendaraan. Jadi karena sebanyak nih di kloter 19 lah 53 orang lah. Ya, 53 orang dan kloter 17. Jadi 50 orang juga itu. Nah, jadi kita bersyukur, tapi ini ada berita duka. Apa tuh Pak Haji ada yang kemarin meninggal tanggal 22 pukul 18.00 waktu Arab Saudi. Telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Bapak almarhum Haji Ahmad Syahril Abbas ya. Syahril Haji Ahmad Syahril Suhaimi Abbas. Beliau wafat, umur beliau 81 tahun dikarenakan sakit. Tapi beliau sudah melaksanakan ibadah haji. Dan belum tadi siang tadi langsung anjang sana takziah ke keluarga sebagai ungkapan bela sungkawa, dan kami memberikan dukungan moral kepada keluarga agar diberikan ketabahan. Kemudian videonya sudah kita sampaikan ke Kanwil sudah menyampaikan ke tingkat nasional. Nah, ini bukti bahwa Kementerian Haji itu hadir bukan sekedar hanya pemberangkatan pemulangan, tapi juga tetap silaturahim dan juga hak-hak daripada almarhum jemaah haji kita kawal, termasuk juga asuransi beliau. Gitu. Jadi yang kadakawa tuh keluarga menamunilah. Ya, karena beliau ada pendamping di sana. Difoto, jadi prosesi pemakamannya sehingga sedikit memberikan kelegaan kepada beliau. Karena ini pernah terjadi tahun 2019. Ulun sendiri pada waktu itu alhamdulillah dengan pendekatan yang sangat baik dengan petugas, sehingga istrinya bisa menyaksikan langsung untuk proses pemandian jenazah dari pemandian, kemudian disolatkan, kemudian jenazahnya dikawal sampai ke
peristirahatan Video terakhir. call ke Pak Haji? Pada waktu itu kami karena keterbatasan media ya. Kita hanya foto merekam pakai GSM dulu. Kadang-kadang WA, TikTok tuh belum ada lagi. Nah, bahari itu kami dengan Bang Aulia waktu itulah, Aulia reporter Aulia Rahman. Nah, jadi ulun termasuk petugas yang beruntung. Kenapa beruntung? Langsung ke Liang Lahat menyambut jenazah jemaah haji kita yang wafat, dan kita diberikan pujian yang luar biasa dari mereka karena dianggap sangat peduli dengan jamaahnya. Sebab dari yang paling lama itu prosesnya kita ketika mengambil surat kematiannya itu. Itu prosesnya setengah hari itu. Oh, di sana lah. Ya, menunggu kita dulu antrian karena bukan hanya satu aja yang kita urus. Tapi ada hikmah, Bung Awan. Apa hikmahnya? Ulun bisa masuk ke Raudah waktu itu. Alhamdulillahnya ada dan hikmah di balik itu. Dan berada di belakang imam besar Syekh Ali Khudaipi waktu itu. Masya Allah. Yang menjadi idola ulun. Dan ulun tidak menyangka juga dengan cara itulah Allah. Kita kada tahu Pak Haji lah cara Allah memberikan. Pada waktu itu tidak seperti sekarang, Bung Awan. Dulu itu tidak pakai aplikasi. Siapa cepat dia dapat. Dan alhamdulillah sekarang nusuk loh Pak Haji. Sekarang pakai nusuk, pakai aplikasi, ini cukup membantu sebenarnya. Dan juga perlu pendampingan bagi jamaah lansia yang memang mereka tidak mengerti tentang IT. Ini perlu kita kawal dengan baik. Inilah kesigapan seorang petugas. Nah, kemudian di era zaman kita itu memang kegesitan, berdesakan dan sebagainya sekarang sudah diatur dengan baik. Dan Syarikah itu memberikan jadwal-jadwal kepada pilihan kita. Ada jadwal yang khusus, Syarikah yang memberikan jadwal. Ada yang sifatnya mandiri. Dan ulun alhamdulillah dengan keterbatasan juga informasi, karena maaf aja Bung Awan, ulun kada pernah umroh. Ya, haji nasib lah. Karena waktu itu rezekinya langsung haji. Pemodal Madihin. Nah, jadi makanya Madihin saya berkisah ataupun pengabdian itu membuktikan bahwa keikhlasan itu ternyata, pertama haji 2019. Ternyata Allah yang menghajikan ulun. Dengan keikhlasan, tanpa pamrih kita tetap berjuang menyebarkan informasi tentang keislaman lewat seni Madihin. Termasuk juga dengan RRI yang luar biasa pada waktu itu mau disambut Haji Hana pakai segala macam-macam pernak-pernik juga nggak usah. Ulun nanti hadir wawancara khusus tentang bagaimana situasi di sana. Dan alhamdulillah kita pada waktu itu 17 Agustus kan menemui di sana. Dan disitulah Madihin berkumandang. Dan Bung Aulia luar biasa mensiarkan lewat RRI sehingga bisa dilihat langsung di RRI Banjarmasin. Jadi ulun sangat bangga pada waktu itu dengan keterbatasan instrumen. Terbang tidak boleh dibawa kan, sehingga galon zam-zam itu ulun isi air. Dan itu masyarakat kita seolah-olah berada di kampung halaman. Karena habis akal tuh Pak Haji lah. Apa yang mau digendang aja Pak Haji lah. Jadi ulun alhamdulillah ternyata hidup ini apabila kita mengalami satu perenungan. Makanya ulun ingat pesan Imam Ali karamallahu wajhah. Artinya apa? Apabila kita mampu menurunkan ego kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Kita ambil pelajaran dari bagaimana seorang hamba Allah yang dulu 6.000 tahun dia beribadah, tapi karena kesombongan, karena menganggap dirinya mulia, akhirnya dia dijatuhkan. Dan itu sekarang menjadi musuh bebuyutan kita. Nah, ini yang menjadi renungan, dan ulun membuktikan itu. Bahwa haji itu bukan hanya sekedar prosesi ibadah manasik saja, tapi ternyata jalan untuk bertakarrub kepada Allah. Kalau kita memang berhaji itu ingin bertemu dengan Allah dalam kapasitas kerohanian, Allah akan berikan kemudahan dan jalan-jalan yang tiada disangka-sangka. Amin ya Allah. Berarti itu 2019 Pak Haji lah. Setelah itu belum ada lagi Pak Haji lah. Setelah itu kemarin berangkat Lun. Yang terakhir kan 2025. Ya. Nah, jadi 2025 itu tinggal mengasah kemampuan. Dan alhamdulillah ulun termasuk dikatakan jamaah
petugas yang paling tegas. Nggih. Karena tidak mau jamaah itu tercecer. Nggih. Karena di Muzdalifah itu orang asik beribadah di sana, merenung dan sebagainya, ulun asik menyisir seluruh jamaah kita, tenda-tenda jamaah kita, di mana mereka mengelompok, kemudian pintu itu ulun kawal di sana dengan petugas syarikah. Mereka ulun dahulukan. Apabila sudah selesai, ulun bahasa Banjarnya adalah hangit berjalan batis kata Bapak. Bujur. Ya, ulun kemarin berkisahan lawan Pak Haji. Oh iya betul. Sidin kan tahun ini yang berangkat nih. Oh itu senior ulun. Nggih, dari Kemenak. Dan itu beliau adalah artinya pertama kali berangkat haji di era Kementerian Haji dan Umroh. Luar biasa itu. Makanya jar Sidin tahun semalam Pak Anang jadi inggih julun nih kami berkisahan julun kayak itu. Tapi kayak Pak Anang nih Pak Haji, maksudnya di 2019 pian ke sana, habis itu pian di waktu di 2025 tuh sudah Kemenhaj atau masih Kemenak? Itu perpaduan. Oh, perpaduan sudah lah. Lambangnya 2. Tapi belum berpisah lah. Belum berpisah. Karena masih badan. Nah, kayak apa tuh maksudnya situasi lawan kondisi di sana Pak Haji dari 2019 sama 2025? Memang kalau petugas yang belum berpengalaman, dia agak kerepotan. Kenapa? Kita harus punya skema. Nah, pertama yang menjadi kendala pada waktu itu adalah masalah nusuk. Nah, itu. Tapi alhamdulillah di lapangan tidak terlalu bermasalah, tinggal kita komunikasi dengan baik dengan pihak syarikah. Nah, alhamdulillah tahun ini jamaah haji diberi kemudahan dengan kasus itu. Apa kemudahannya? Mereka menerima nusuk di bandara. Oh, sudah dapat di embarkasi. Jadi tidak ada kendala lagi. Nah, jadi kita setiap tahun tuh selalu permasalahannya berbeda-beda. Jadi kalau penilaian secara umum tahun ini alhamdulillah semua jemaah ulun langsung wawancarai. Mereka puas. Kemudian kapasitas tenda juga luar biasa. Ada pintunya sekarang. Oh, sudah ada lah. Kalau dulu kita pakai bahasa Banjarnya besingkai gitu aja. Begitu buka tutup. Nah, sekarang ini pakai geser. Dan juga matrasnya. Dan kedua, memang tahun kemarin untuk Banjarmasin kapasitas kita 420. Sekarang hanya 360. Nah, jadi kita dapat 2 tenda. Tahun ini mereka dapat 1 tenda full. Jadi alhamdulillah luar biasa. Itu bercampur apa Haji binian laki atau dipisah? Dipisah tetaplah. Jadi perempuan biasanya di sudut. Kita di tengah. Oh, tapi dalam satu tenda yang sama. Satu tenda yang sama. Tapi mereka di belakang biasanya. Karena mereka kan nanti dihitung itu menghadap kiblat. Karena dihitung sholat. Jadi mereka diberi di sana kan memang tidak boleh ada tirai. Nah, tinggal kita saja yang menjaga. Maka ketua kloter, kalau bahasa lu itu tim kloter, itu harus jeli dan juga harus memiliki tenaga berlipat-lipat. Karena makanya harus tangguh. Makanya pesan dari Pak Menteri dan Wamen, jadi petugas itu kan masuk barak kemarin. Nah, kalau kami nggak sempat, 2025 belum. Sekarang kan masuk barak, ada semi militer. Ditempa dulu lah. Ditempa dulu. Belum tuhuk dah aja. Bong awan kan kalau dilawan. Dan dulu merasakan pendekatan seni itu sangat bagus. Dan tahun kemarin lu memadihin juga di tenda Mina. Viral itu. Itu apa tuh? Galon lagi kah penisi atau ada? Tudungnya. Oh, tudungnya. Cuma tudung tudung ya kita itulah model kayak tajau halus bang lah. Ya model kayak baskom atau baskom juga lah. Drum halus. Itu tebal, belum catuk-catuk, ada tong-tongnya. Ada bunyinya masih lah. Ada bunyinya, memberi tanda-tanda kehidupan nih John. Nah lalu ulun pukul dengan dan alhamdulillah tahun kemarin itu ulun mendapatkan dispensasi. Karena kami ini dekat dengan hotel. Kita minta dengan pihak sektor, ketua sektor pada waktu itu Pak Iqbal Ismail. Beliau sekarang kepala kantor di wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan. Orangnya sangat luar biasa, memberikan support kepada kita. Dan termasuk orang yang sering bertemu dengan beliau. Sowan dengan beliau itu adalah Kloter 9 pada waktu itu. Beliau sangat senang sekali. Satu orang pun kalau ada masalah ulun lapor sama beliau. Beliau sangat senang.
Nah ini yang saya maksud katanya. Sehingga jangan sampai jemaah itu ada yang mengeluh terlantar. Memang sangat berat dengan jumlah yang besar 420. Jadi kita bagi dengan waktu itu 6 petugas. Kita ada petugas daerah itu ada 2, petugas kesehatan ada 2, ada 3, 5. Kemudian 1 pembimbing ibadah, 1 ulun, jadi ada 7. Jadi ada 6 maksudnya. Jadi itu kita bagi, Bung Awan. Jadi kalau seni dalam berorganisasi hierarkinya bagus, kloter itu akan mapan. Walaupun ada, ya mohon maaf tidak ada yang sempurna. Pasti ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Tapi setidaknya jamaah jangan sampai bahasa ulun telantar. Nah, berarti tahun depan mudahan lah Pak Haji lah berangkat lagi. Berarti pian harus nih kalau minta lon panitia di sana siap akan terbang. Jadi kan mencatuk galon lagi pian. Jadi ulun ini diprioritaskan tapi sampai guyon aja dengan pimpinan. Pian ini pandang sana nih kada lagi di kloter aja. Amun kawan-kawan di sektor aja. Nah kan amun di sektor kan nyaman lo birokrasinya lo bagian panitia di sana jadi minta siapkan lo pihak hotel adakah terbang kartu pakai. Kalau dicatuk tuh daripada mencatuk galon pulang. Tapi lu kan pernah membawa terbang ini? Apakah di sana diperbolehkan tidak atau tahu kada? Cuma lu ragu-ragu juga apabila ingin membawa hilang juga ngalih mana cariannya nih. Nah makanya itu karena penggantinya lagi panah. Kalau di daerah kayak Brunei, Malaysia, Thailand, Singapura itu masih aman aja. Karena tujuan ke sana tuh untuk seni. Bujur. Nah, kalau ini kan beribadah. Sambil menghibur namanya. Minta siapkan pihak hotel ya kan itu. Alhamdulillah Bung Awan, mudah-mudahan nanti di tanggal 1 Juli itu kloter terakhir bisa mendarat selamat dengan sempurna nanti pendaratannya. Amin, kemudian jamaah hajinya sehat walafiat. Amin. Dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dan ulun juga berdoa dengan kawan-kawan jaga kesehatan. Karena kami ini berangkatnya subuh ini ulun jam 4, setengah 4 sudah berangkat dari rumah. Setengah 5 sudah di debarkasi. Kemudian 2 jam diperkirakan nanti mereka itu akan sampai itu sekitar setengah 6. Setengah 6 sholat subuh. Setelah sholat subuh kemudian mandi-mandi sebentar. Kemudian kita kawal sampai ke Banjarmasin. Untuk Banjarmasin kami pusatkan di kantor Kementerian Agama. Nah, karena ulunnya beberapa hari lagi, mungkin 1 bulan atau setengah bulan akan pindah ke kantor baru. Kita di HKSN. Alhamdulillah di sudah ada. Ruko lah. Di Ruko. Jadi kita dapat anggaran untuk sewa. Dan alhamdulillah tolong doa juga ada beberapa hal koordinasi juga dengan KPKNL. Kemudian dari pihak swasta. Dan dari pihak jamaah yang sangat memberikan respon, bahkan rencana ingin menghibahkan tanahnya kepada kita. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan ini untuk laporkan dengan Kakak Kanwil, Kakak Kanwil langsung melaporkan ke Menteri, sehingga sejarah ini bisa terukir. Bujur. Di era ulun ada sebuah kantor, artinya yang dirintis dari awal. Mudah-mudahan ini memberikan layanan yang terbaik karena ulun melihat 2 tahun ulun di Kemenhaj. 1,5 tahun dulu ulun di seksi PHU. Ada beberapa kendala dari teman-teman. Saya tidak tahu solusinya, tapi setelah udah analisis, koordinasi dengan beberapa kawan-kawan yang berpengalaman di bidang pengadaan, ada kendala, tetapi ulun yakin Pak Haji Anang dengan keluasan pian, bekawan dan sebagainya itu akan menjadi magnet sehingga dengan bahasa ulun dengan seni tadi. Orang tertarik lawan ulun, terkesan lawan ulun, bahasa Banjarnya kawa memberikan hal-hal yang terbaik. Nah, ya karena pelayanan prima Pak Haji. Iya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kami open management. WA itu 24 jam. Siapapun yang mau WA dengan ulun, siapapun orangnya, masyarakat biasa, siapapun tidak ada perbedaan. Insya Allah direspon. Jadi informasi baik itu estimasi keberangkatan, baik itu pembatalan ataupun pelimpahan porsi. Pelimpahan porsi itu Bung Awan banyak meninggal, siapa yang menggantikan itu segera kita layani dengan baik. Nah kemudian juga terkait dengan pendaftaran. Nah jadi kami itu yang rutin itulah pendaftaran, pembatalan. Kemudian pelimpahan porsi, kemudian penggabungan
mahram biasanya itu mendekati. Nah kemudian pendamping dan sebagainya. Nah ini kemudian nanti kita selesai ini, kita bukan hanya diam saja. Kita lagi akan menjaring lagi jamaah-jamaah kita yang calon tahun 2027. Tetapi ini belum keluar secara resmi. Itu hanya ada beberapa kawan-kawan kita di kabupaten kota yang sudah memprediksi. Jadi informasi prediksi dengan data itu belum. Tapi itu adalah biasanya tidak jauh. Tetapi untuk Banjarmasin untuk sementara ulun tetap menunggu dulu. Apabila itu sudah ada kepastiannya, baru nanti kita informasikan baik via majelis taklim, via penyuluh agama, ataupun via Madihin. Nah, jadi mudah-mudahan apapun salurannya, asal salurannya sampai. Ya, ini termasuk RRI ini membantu. Nah. Makanya kita ini rame banget bekesan haji. Ini ingat lagi nang bola. Jadi mun kayak itu tak pakai dulu Pak Haji. Tempulu ada anunya gendangnya. Bismillah kan dulu Pak Haji. Tanduy tajajak tanduy ditatak dua lah dua Lantandoy anawan tandoy ditatak si dua-dua disusun di palataran Assalamualaikum salam ulun mulai awan pendengar setia RRI. Malam ini ulun dikawani oleh dang sanak ini lawan kahfi. Alhamdulillah siaran malam ini maangkat budaya peninggalan orang bahari. Sedikit kami tadi kisahnya lah haji, kisah sejarah atau histori. Mudah-mudahan memberi informasi kisah si Palui kita angkat malam ini. Menonton sepak bola Piala Dunia musimnya lah rame. Nang kaya apa kisahnya kita ungkai malam ini. Malam ini babul ke dahulu ulun ka awal bermula
sabuting pantun tadi nang ulun bawa, nyaman tahu apa isni maknanya, damintu madihin seni bertutur kata. Tutur kata kalau tandoi ading adi tatak dua, adi susun ading di palataran. Kisah si Paloy menonton sepak bola, duduk rami banar piala dunia ini nang disaksiakan. Kisah nang ini ulun hendak mengisahkan, rambi banar piala dunia di warung sasudutan, macam-macam nang memberi dukungan. Ada jua jar orang tim kesayangan, sadang si Paloy kada sing bunyian. Apakah menonton atau kena habar kawan, pina abut memberi tim kesayangan. Lalu Paloy ini mengisahkan, aku menonton bola kada babawaan, hanya menonton bola aku saurangan. Lalu kawan Paloy ini menakuni, siapa ikam lui didukung malam ini? Pulai hinip kadam menyahuti, grup A ataukah grup B? Ujar si Paloy kadam menyahuti. Kenapa kisah Paloy lain nang orang rame? Lalu Paloy kena hendak membawai, kalau ikam hendak menonton malam ini, umpati aku di pahumaan itu nampak sekali, kada usah ngalih kita menonton TV. Lalu kawan Paloy datang sing banyakan, ikam luyai mana menungkung saurangan, pakai HP atau pakai lihat sesuai sinya saurangan. Sekalinya Paloy duduk di pondok mencungkung saurangan, mana ikam TV nang dilihatakan. Aku bapadah manuntun bola, bukan piala dunia nang disambatakan. Sekalinya bola sepak digantung sing banyakan, diitihi Paloy yungut saurangan. Maksud menonton bola bukan bola nang siaran, tapi bola sepak nang digantung sing banyakan. Akhirnya kawan Paloy hamuk kada sakira, ikam Paloy ini adalah raja pendusta. Bapadah ikam malam tini menuntun bola, ujar si Paloy lain piala dunia. Maksud menonton bola, bola ku gantung di jarak ujungnya, kasing bunyian bulik
ada habarnya. Memang Palui ini lain maksud lain cerita. Banyak nang menyumpah-nyumpah, ada juan nang tatawa. Kawanlah Palui lalu maungut, ada nang cagat itu sasingut. Mendengar Palui pina mangaramput, lain nang di soal, lain dimaksud. Maksud si Palui si bujur jua, kalimatnya menuntun bola, bukan bola Piala Dunia, karena dilampau kadada TV-nya. Banyak banar kawan Palui bulik, ada nang menyumpah menyarik-nyarik, ada nang pina bahindik-hindik, lawan Palui kada kawasarik. Maka hati-hati itu awan berita, makanya pian itu harus menjaga. Jangan sampai inilah maknanya, mudah-mudahan sesuai dan maksudnya. Memang Palui lain maksud lain cerita. Nah, dialangi Kevsta pian tadi Pak Haji. Ya Kak, alhamdulillah. Inggih. Belum terdapat lagi Pak Haji. Sudah. Oh, sudah lo terdapat. Inggih. Rancak lawan Siden sudah. Inggih. Nah. Sidin menjingok pian bemadihin. Nah, Sidin ketujuh madihin tuh. Inggih, bujur. Artinya Sidin bepasan ulun, alhamdulillah Pak Haji Anang pian artinya mendukung terus tuh. Konsisten. Lawan RRI. Lawan Sidin parak apa ngarannya 26 tahun sudah. Inggih, makanya itu. Nah, jadi kada 2 dekade lebih sudah lah. Berapa Kevsta sudah? Inggih, makanya itu. Kevstanya berganti-ganti pian enggak ada. Jadi ujur ulun, seni ini sebenarnya kalau panggilan jiwa, panggilan hati, selama ulun untuk ada haur, kadada tugas daerah, insya Allah ulun tetap hadir dengan topik dan cerita yang berbeda. Nah, karena ulun madihin ini bungawannya spontanitas, bujur, kadada nang merekayasa atau ditulis-tulis, membawa kertasnya kadada di kepala, kada bercoret. Nah, jadi alhamdulillah juga melihat kekanakannya ada madihin milenial, nang buhan mabar. Artinya bagus sudah tuh dikemas dengan baik. Bujur. Kemudian ada juga nang bamadihin hip hop. Nah, ada madihin bebit ya, lah, bebit ya. Bebit ngebit silahkan. Cuma judulun ketika ulun kemarin ada di salah satu televisi menjelaskan kita harus memiliki yang namanya identitas. Jadi madihin itu silahkan mau pian apai, tetapi tolong identitas asalnya jangan dihilangkan. Bujur. Kayak madihin tadi ada pantun awal, ada memasang tabe, ada menyapa, memecah bunga, lalu mengoran. Setelah mengoran ulun menutup karena ulun madihin saya berkisah, ulun pagat di tengah ada kisahnya. Lalu ada sairnya. Ulun selalu hanyut kalau pengen bersair. Karena ulun kayak menikmati masa-masa bulan puasa. Setiap kali buka puasa menghadang sudah buka puasa kan ulun sambil makan nih. Sahur ya. Habis makan buka puasa tuh ulun pasti duduk di bawah sini tuh sambil mendengarkan sair pian. Lawan sahur tuh habis tuntung sikat gigi tuh menghadang waktu imsyak. Ya jual tuh makanya. Jadi warnanya ada menakuni warnanya. Nggih. Haji Anang aja pian tuh dihafali aja. Nggih.
jurang aku nih kada bisa nang hafal tuh Nggih. bila nang dihafal lain nang keluar. Bujur. Nah jadi jurang aku nih apa nang melintas itulah aku sampaikan. Kadang ngeblank Pak Haji lah. Iya ada nang ngeblank, ada Nggih. nang lain. Nah Bujur. kayak tadi nah aku pilih kata-kata tandoy. Bila Nggih. aku melihat tandoy. Nah, makanya itu. Tandoy itu kan sejenis pohon buah juga, Nggih. buah masam kan. Nah ditetak dua. Nah jadi kita mendini inspirasi ya. Nggih. Apa yang melintas di kepala kita dan selama itu santun Nggih. itu kita sampaikan. Bujur. Sekaligus kita juga melestarikan bahasa Banjar. Nggih. Tandoy kan orang tahunya orang tandoy. Ulun aja belum tahu baru mendengar hari ini. Jadi tandoy itu buah Hmm. sejenis asam juga. Nggih. Kayak binjai itu nah. Nggih. Tapi hanya harum tapi masam. Oh. Nah, Kalau binjai gonol lo. kenal binjai. Kalau itu tak halus sedikit. Tapi nggih. tandoy. Ini orang tahu kalau orang di hulu sungai tahu Hulu sungai tandoy. lah. Iya. Nggih. Masih ada sampai wahini lah Pak Haji. Masih ada dulu sungai. Oh, masih ada Kalau lah. yang di daerah mau maaf lah daerah Nggih. Balangan Nggih. atau daerah hulu sungai sampai Kandangan tuh ada ya. Oh, masih ada lah. Tandoy. Nah, kayak tarap kan. Nggih. Nah, di sana makanya tarap hidup tinggi-tinggi situ. Nggih. Artinya Oh, tarap ini nya buah tandoy jar lah. Tandoy. Oh, Nah, nggih. tarap tuh kan Buah super asam. tarap itu sejenis apa namanya? Adingati wadak. Nggih. Makanya aja tarap hidup tinggi-tinggi aja maksudnya itu kan pohonnya tinggi. Nggih. Kalau tarap hidup orang Banjar kan lain Nggih. maksudnya. Nah, jadi kisah si Paloi tadi itu sebenarnya bahasa Malabiu. Nggih. Menonton bola. Nggih. Ya Malabiu tadi. Eh, Jadi orang-orang aja yang paham. Digantunginya bola tadi. Nggih. Bujur. Tontonnya mati orang nih kan pola grup mana nih A kah B kah C badiam aja Paloi nih. Nggih. Karena Paloi kan bisa TV sebujurnya. HP kan bisa. Nggih. Aku aja paling di perumahan nonton bola nih. Abu teh orang. Karena bahasanya aja bola sepak lain sepak bola. Nah, bola sepak. Nah, jadi kita kecerdasan bahasa Paloi. Jadi lu ada juga kawan penggiat bahasa Banjar Nggih. lah. Jadi kadang-kadang di TikTok dan sebagainya. Datang waduh ulun. Haji Anang jar. Pian nih kan sing habisan kisah nih. Nggih. Ada tarus tuh kayak Pak. Ujar ulun kita nih kehilangan budaya literasi. Nah, literasi kita tuh membaca, mendengar kisah. Bilanya melintas di kepala kita, itu akan menjadi syair. Tapi itu Bujur. tergantung orang aja oneh. Nggih. Artinya sanggup kadanya. Bujur itu Bang. Nya keahlian tuh Iya, anugerah lah. anugerah tuh Iya. kadang kawa. Nah, Nggih. jadi kita berharap benar lah. Nggih. Ulun saya mau himong mana nih, tapi janji ulun belum tak temui lagi lompian. Nggih, apa tuh? Anak membawa anak ulun kena ke sini. Oh, nggih. Nah, itu supaya hendak mendengar juga ya Pak, inya bemadihin. Nah, jadi semalam tadi siang tadi alhamdulillah Nggih. ini sedikit anong lah informasi, Bang. Nggih. Sudah sarjana tadinya, mampu Alhamdulillah. mempertahankan Nggih. apa munakasah skripsinya Nggih. dan ucapan selamat ulun Oh, tadi. sidang skripsi kah tadi? Nggih, ulun menyaksikan langsung Alhamdulillah. dan dapat Nggih. predikat kem laut. Masya Allah. Alhamdulillah. Ulun intil dikit lagi Pak Haji kumlot juga. Cuman rancak ada turun benar ya. Ulun keingatan lu madihin dulu. Nggih. Nilainya memang ada sedikit dan ulun lah Nggih. sama. Jadi kalau kita menguasai ya alhamdulillah kita nah. Nggih. Jadi padahi sabar, tenang. Sampai-sampai pian harus hadir bahajar. Nggih. Nama nyaksiakan ulun. Nggih. Ya, alhamdulillah coba Bapak hadir. Dengarakan apa. Ternyata memang menguasai. Alhamdulillah. Ulun nih Pak Haji anunya pelakunya kawan serongan juga. Bahaya amat. Jadi nilai paling tinggi alhamdulillah. Iya. Habis itu protesnya ulun hendak dikumlotakan orang karena jar awan nih jarang turun jar kayak itu karena begawi loh Pak Haji. Iya. Jadi julun kayak itu aja ulun kada apa-apa ulun ikhlas aja julun nih kada kumlot asal kawan ulun yang sikungnya kumlot julun nih menggantiakan. Itu warnanya sama aku bahari. Nggih. Tapi kalau aku sambat lah Nggih. festival. Nggih. Ujar kawanku, Amang Sarani pian nomor 2 aja lah jar. Nggih. Oh nomor 1-nya aja. Nggih. Anu berapa hadiah anak pian anu aja. Aku juga kan menentukan juara. Aku Nggih. ini nang jurinya. Tak kan juri nang bujur harus. Nggih. Kalau aku aja menjuarakan ikam, aku nang supan. Nggih. Ujar si juri tadi. Jadi ujar kita, karena papa juga aku ada juara. Tapi nang menilai kan publik, jadi kita Bujur. orang banyak. Jadi Tapi kita perlu juga nggih. kita ada kedusah Bujur, juga. tapi kebanyakan Pak Haji nang kayak lomba menyanyi aja nang jadi artis nang lain juara 1. Nya kayak itu Bang. Itu bang lah alannya. Kayak lu kan alhamdulillah walaupun lu kerja jadi kumlot lo begawi jadi pemerintahan. Ini kan jadi apa-apa. Memang mana kalau awal itu jernih, Nggih. ini filosofi ulun bang lah. Nggih. Kalau awal itu jernih mana,
insya Allah di akhirnya juga jernih. Bujur. Ulun ingat tuh Pak Haji lah almarhum Mama Itah yang maksudnya tuh orang pegawai kantor nih. Jar sidin berpesan nak jar. Kayak apapun nak kayak dalamnya atau kubur dalam lumpur jasidin yang namanya mutiara tuh tetap dicari orang. Bujur itu. Nah, jadi kamu jangan menurunkan level jasidin. Itu Bang yang ulun pegang sampai sekarang. Jadi Wane sebenarnya Inggih. prestasi itu kemampuan kita mengelola potensi. Bujur. Jadi ulun nak ada jawaban bapak ada potensi kada jual atau ulun orang bisa aja melihat. Orang melihat kada ada jual ulun ini promosi bisa YouTube aja kada ulun. Artinya kada di bisa YouTube. Jadi ada melakukan kawan. Kamu saran nih kada payu aja kada di YouTube kada juga. Aku cukup di RRI aja gen. RRI sekarang alhamdulillah. Buktinya kita, konsistennya. Iya. Nang kada di YouTube aja keluar negeri dah. Sampai ke negeri Cina. Ke Cina, sampai ke Hong Kong, ke Jepang gitu syukur gitu kan. Sampai ketemu Leste. Nah, alhamdulillah. Jadi, barakat itu Bang ya, tadi. Jadi ulun alhamdulillah di RRI. Makanya ulun kada melupakan jasa RRI. Walaupun artinya ulun di Banua lah. Ya seniman kampung juga lah ulun kada merasa. Artinya bertamu ulang presiden. Masya Allah. Dengan menteri. Kemudian orang senang dengan madihin kita. Kemudian orang juga ada yang membanding-banding sekarang juga jangan kada bagus. Kada Pak Janang itu yang kami harapkan. Semua ada konsep rencana ke depan. Selain ini kita akan bikin artinya pantun-pantun yang sudah pinalangka. Nang dari dari kata-kata Banjar yang sudah kalau bahasa ulun tuh Banjar arkais. Banjar arkais lah namanya. Nah, arkais itu Banjar lama. Kan Melayu itu ada dua ada proto Melayu, ada detro Melayu. Nah, proto Melayu itu kan yang Bahari Banar. Kayak bahasa Sultan Suryan Sabari Andika. Iya, nah itu hilang tuh. Hilang dah. Nah, ulun padahal malah Pak Haji nang masih memakai bahasa Banjar Bahari itu orang Banjar nang di Malaysia. Jujur. Nya masih pakai kakak belakangnya kadak. Ya kadak Bang. Ya ujung-ujungnya kakak tuh Bang bagian orang keluar tuh di Malaysia tuh bependar. Iya, bujur. Jadi bahasa Banjarnya yang ulun kira paham aja bagiannya masih memakai di sana. Jadilah aku inventarisir. Tapi alhamdulillah kita punya salah seorang akademisi, seorang profesor yang meninggalkan karya besar. Almarhum Allah yarham Abah Jebar Habib lah. Jadi mengarang kamus bahasa Banjar. Dan alhamdulillah ulun baisi kamus itu. Nah, hari-hari ulun bacai ya. Artinya ingat ulun bahasa nang dahulu lagi halus. Jarang terpakai ini. Karena kada dibahasakan lagi. Nah, jarang digunakan. Nah, karena kita ini kan kuala ini bersentuhan dengan mohon maaf lah para pendatang. Nah, sehingga bahasa-bahasa kita tuh bisa terkontaminasi. Nah, lain lumpian tadi kayak di Malaysia tuh Bagan Sarai. Di Perlis. Kemudian ada Pasir Putih. Ya, kemudian Putih, Perak, Sekincan, Kedah dan sebagainya. Ulun kan sampai katalog Intan madihin tuh. Di Pohon Nyiur ulun madihin tuh pengantenan. Setelah ulun tampil resmi di Perdana Menteri, lalu ulun dibawa orang. Dan ngaran kita nang dibawa orang nih lah, kemana juga model kayak di, mohon maaf lah, kayak ketamban tuh nah. Nyiur banyak. Tapi rame Pak Haji, ulun ketujuh kadang kalau dibawa keluarga tuh ke kampung-kampung tuh. Jadi di waktu itu, wane, memadihin ulun di situ. Jadi ulun ini kada tahu wane, tepuk tangan tuh kada paham. Sekalinya dibisiki kawan kita. Tepuk gemuruh lah. Iya, beri tepukan gemuruh. Nah, tepuk gemuruh aja kita bampikan nah. Jadi kan jadi pusing kanan pusing kiri. itu putar balik. Putar balik. Jadilah ulun mbak pusing jauh tetawannya. Nah, artinya mbak putar balik. Nah, kisah kita. Nah, jadi lawan mana aku di situ dihormati karena apa jadi imam. Oh, Jadi subuh lah. Lihatnya ada langgar itu masjid lah. Surau lah. Sembayang lun. Pas subuh sejadah. Jadi kita takutnya enci aja kita nih biasa pakai ayat saja. Iya baca enci apa? Ada yang di mukanya tuh tulisannya. Kita hafal. Haru kita dihargainya. Dibarinya ringgit kita. Saking himo mencium tangan enci belajar sini aja untuk belajar mengaji aja. Nah gitu aja. Kadang aja kita udah boleh ke Banjar. Duduk tuh maksudnya tinggal di sini aja. Di situ ada apa makanannya gua kan inget lah ngarannya. Ingat kan lah wan nang sagu tuh wan. Sagu baacan mana? Ulun kad inget namanya. Nah ngarannya gua kan inget mana. Nah, jadi wane
kalau lihat sungai lah model kayak daerah, mohon maaf lah, sama Alalak, Inggih Kuin, sama kayak itu juga. Inggih. Nah, Joko kampung aku bujur ini. Ya di sana tuh menyambatnya bendang. Jadi kayak perumahan kayak itu ada. Oh, bendang bujur. Inggih, bendang. Inggih, itu Pang. Jadilah aku sekincan. Inggih. Sarawak, Sabah, Kucing sampai ke Entikong kan sempat. Inggih. Jadi disinilah aku berpikir pemancar RRI ini Joko membawa aku tulak nih. Nah, tapi kalau ada juga Pang aku nih model kayak bersurung-surung lah lawan Capsta tulakakan gitu ada juga. Tapi alhamdulillah hari ulang tahun RRI biasanya kita diundang ke Jakarta. Jujur. Terakhir Pian kan nang misi itu bulik dari Cina. Langsung dikawal misi di sini ya, gelar budaya ya. Yang bagian Capsta seluruh Indonesia datangan. Masalah anggaran tertawaan berdatangan kan. Nah jadi ulun dengan ya alhamdulillah tadi Pak Capsta melangnya kita nih Pak Nandang mudah sehat beliau. Amin ya Allah. Sini ketujuh benar. Kemarin kan belum baca emak tuh. Ini multi talent ini katanya. Sangat sulit Pak Janang jadi kalau kita mencari seperti sampean. Dan Capsta yang lainnya lah. Sampai sekarang ulun Capsta yang lain tuh masih kontak. Baik itu Pak Sudiman Bonaparte, kemudian Pak Sulaiman Yusuf, Siono Wasis dan lain-lain. Tetap kita doakan aja kami Pak Anang apa nih namanya kan sebentar lagi kami ini pemilihan direktur lagi, pemilihan dewas lagi. Nah jadi mudah-mudahan jauh lebih baik karena ke depannya RRI. Amin. Mudah-mudahan kita harapkan RRI ini berbasis lokal. Amin. Kemudian Indonesianya muncul. Kemudian juga bukan hanya didengar, tapi diminati. Nah, amin, dan alhamdulillah belum lihat inovasi pennya luar biasa juga sudah. Artinya acara-acara itu anak muda ada lengkap, nang tuha-tuha ada, nang kayak acara apa ngarannya lokal ada juga. Nah, kekanakannya ada juga. Adalah masih Berita Bahasa Banjar. Masih saban hari kami masih itu jam berapa itu kok harus mendengar lagi? Itu saban hari setiap jam. Jadi tiap pergantian jam misalnya jam 20 ke 22 ada kabar Pro4. Jadi dibacakan 1-2 berita masa Banjar. Nah, cuma ulun melihat di sendiri ini yang sebutin musim wehene. Yang bawa ulun putar pulang di YouTube ada pulang. Kayak kita net rekam lah. Mun bahari kan dihapusnya oleh angin hilang. Nah, jadi sahabat Pro4, sahabat budaya. Jadi Piala Dunia ini rame juga, menyatukan kita, termasuk si Paloy kan. Si Paloy ini dengan keterbatasan artinya kehidupan tadi, indah kalah. Umpat nonton kawan supan, iya nang menonton bola tadi, bolanya nang digantong, kadenya pang nonton. Dan juga ulun terbantu juga pang lah. Artinya subuh nih tulak, ada siaran bola, nah itu menungguin lo. Bujur. Nah jadi kapan waktu kita nih? Rame banget Pak Haji, jadi kita butuh tupai nih. Ayo kita. Ya terima kasih berdataan. Minta rela. Nah minta rela, minta halal mereda berdataan. Sehat-sehat Pak Haji lah, karena pendapatan pulang kita Pak Haji. Ayo. Dan sanak Pro4 kami pamit undur diri dari ruang dengar Bubuhan Pian, minta halal, minta ridho. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ragam Budaya Pro4 RRI Banjarmasin. Pro4 Suara Budaya Banjar.